seperti berenang di antara ikan. Ini sebenarnya saya bilang kos-kosan ikan ini memang. Antara semua liputan madu saya nih, Bapak yang paling ekstrim nih, nggak pakai tangan panjang, nggak pakai pelindung apa-apa, cuman pakai ikat kepala. Warna pink nih, matching. Ini dari tadi saya stagnan, nggak gerak-gerak, sini aja. Nah, makanya dia ada ini pegangan. Ini safety-nya. Sebagai negara kepulauan, hasil laut memang menjadi komoditas penting. Apalagi letak perairan kita sangat strategis, diapit dua samudera, Pasifik dan Hindia. Geografis perairan Tobelo yang langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik menarik banyak perhatian nelayan untuk mencari hasil laut di sini. Di sini di Desa Kaliupa ini ada salah satu teknik untuk seperti menjala ikan juga ini sebenarnya, menangkap ikan juga, tapi unik nih, berbeda, dibikin sero-sero gitu. Jadi seperti model tambak, tapi ini dia mengikuti arus ikannya berjalan kemana, nanti dibikin. Nah, ini yang kita mau datengin, ini namanya Sero Labuan. Sero Labuan ini sero yang tidak berpindah-pindah tempat. Ada satu lagi Sero Nyare. Betul, Nyare ya, Pak? Kalau Sero Nyare itu bisa pindah-pindah. Awalnya, sero merupakan teknik untuk mendapatkan ikan yang digunakan nelayan di daerah Minahasa. Karena terbatasnya areal yang ada, sebagian dari mereka mencari lahan baru di perairan lain. Ini dia, maksudnya begini. Jadi kalau misalnya tadi ikan-ikan nabrak ke jaring ada di depan, dia akan mencari perairan yang lebih dalam. Nah, di sini. Secara tidak langsung dia akan tergiring masuk ke dalam satu kolam yang lebih dalam ini. Padahal di sini ya, labuannya itu ini kan? Iya. Banyaknya kamar yang ada di dalam sero tergantung dari lokasi pemasangannya. Karena bentuk sero bergantung pada bentuk bibir pantai dan juga seberapa dalam airnya. Kita sebentar lagi sama Pak Eki, kita mau masuk. Mau lihat sekali jaring bisa mendapatkan berapa banyak. Karena saya dengar dari Pak Eki, Sero Labuan ini menghasilkan puluhan ribu ekor cakalang per tahun. Kondisi ekosistem bakau yang ada di sekitar sero sangat mempengaruhi banyak atau sedikitnya ikan hasil tangkapan. Karena pada saat air laut pasang, ikan akan menuju hutan bakau untuk mencari makan atau bertelur. Ketika ikan kembali ke laut, mereka akan terjebak mengikuti jalur yang sudah dipasangi jaring. Pasukan tim monitoring ikan sudah siap sedia di bawah. Kita mau lihat ada jenis-jenis ikan apa aja, karena Labuan ini biasanya bukan hanya jenis ikan pelagis aja, bukan cakalang aja, tapi banyak macam. Nah, ini mau dilihat dulu, ada apa aja. Tapi yang mendominasi sih memang cakalang, kelihatannya dari sini begitu. Ini seperti berenang di antara ikan. Ini sebenarnya saya bilang kos-kosan ikan ini memang. Hampir setiap hari, jaring-jaring ini selalu menghasilkan ikan hingga ratusan ekor. Umumnya ikan cakalang dan ikan kue atau bobara. Ikan akan diambil dari jebakan jika pembeli datang. Kalau tidak ada pembeli, ikan akan dibiarkan hidup di dalam sero. Agar ikan tetap hidup dan segar, setiap harinya para nelayan akan memberi ikan. Di sini fungsi sero berubah mirip seperti keramba. Ratusan ekor ikan cakalang terlihat memenuhi ruang yang tidak begitu luas. Dengan kepadatan populasi itu, menjaringnya tidaklah terlalu sulit. Secara umum, teknik ini adalah cara yang efisien karena nelayan tak perlu melaut untuk mendapatkan ikan. Nah, size ikannya segede-gede gini. Baru satu kali jaring. Lumayan, ada puluhan. Jadi mau jaring lagi ya, Pak? Iya. Karena nilai ekonomisnya cukup tinggi, ikan dengan sebutan skipjack tuna ini sangat dinikmati. Hal itulah yang membuat nelayan sero kadang kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar.
banyak banget. Tapi emang proses jaringnya sendiri ya itu gak gitu gampang karena bapak lain yang pakai snorkel harus tahan nafas lumayan lama. Jadi ada yang jagain jaring di atas, tapi ada juga yang nyerok ke bawah. Nah itu. Tapi memang gitu ya, Bu? Iya, memang. Jadi memang ikan asar ini ada macam-macam pola pengasapannya. Kalau misalnya yang kita mau buat sekarang itu yang bambunya ditusuk dari mulut, tidak ada bagian perut yang disobek untuk kasih keluar. nggak usah. Dari insang semuanya Iya. ditarik. Cakalang menjadi salah satu ikan favorit bagi masyarakat negeri Maluku. Salah satu olahan yang cukup terkenal tentu saja cakalang asar atau asap. Selain karena ukurannya yang besar, juga karena ikan cakalang sangat mudah ditemukan di perairan Maluku. Alat yang digunakan hanyalah bilah bambu sebagai penyangga ikan ketika diasapi. Kalau di pesisir itu, ini salah satu pemanfaatannya ya, Bu. Iya. Kalau misalnya lagi susah cari ikan, nggak bisa melaut, nah makanya dibikin ikan asar. Jadi kapan-kapan tetap bisa makan ikan, even itu lagi susah. Ikan-ikan yang telah melewati tahapan pembersihan tidak perlu lagi dibumbui, cukup disayat dan siap diasar. Nah begini emang kalau misalnya bikin ikan asar, berasap, mata pedis. Iya, benar. Bener-bener mata pedes karena ini dari sabut kelapa dan sama sekali dia nggak sampai jadi api. Karena kalau misalnya dia jadi api, ikannya gosong, jadi memang angus-angus begini aja. Sebuah penelitian menyebutkan makanan yang dibakar atau diasapi jauh lebih baik dalam menjaga kandungan vitamin dan mineralnya. Proses pengolahan yang cepat juga turut berperan dalam menjaga kandungan gizi dalam setiap makanan. Ini apinya membara ya, Bu. Ini terlalu gede, Nah, tapi jadinya mateng. nah itu. Nah, tadi Ibu bilang kalau misalnya satu sisi udah matang itu patokannya di kepala ikannya. Nah, kalau misalnya tadi kepala ikannya sudah terlihat kering ya, Bu. Iya. Itu artinya udah matang dan sudah boleh langsung dibalik. Nah, ini nanti nggak bisa dibalik lagi ya. Nggak bisa lagi. Jadi prosesnya itu setelah dia satu kali balik langsung angkat. Langsung diangkat. Nah, ini tadi juga nggak lama, setengah jam aja. Ini paling sebentar lagi yang sisi bawahnya udah matang ya, Bu. Langsung angkat, makan pakai colo-colo. Sebagai pelengkap, kami pun membuat sambal colo-colo. Semua bahan dicampur menjadi satu, cukup air dan jeruk sebagai pengikat rasa, dan sambal siap disajikan. Jaja aja sudah jadi. Dah ini. Bau kemanginya, bau lemonnya. Boleh cicip ya, Bu? Cicip ya. Buat saya colo-colo ini adalah saus atau sambal paling seger. Jadi kalau dimakan pakai bakar-bakaran itu rasanya enak banget, emang pas. Dan lemonnya ini sendiri juga mengandung satu zat yang bisa meluruhkan kolesterol. Jadi kolesterolnya bisa turun pakai ini. Sudah boleh makan kan? Sudah nggak sabar. Taruh dalam sini? Iya. Boleh. Di dalam. Boleh. Kita makan sama-sama, ayo. Jadi walaupun tekniknya tadi cuma pengasapan begitu aja, tapi meresap sampai ke dalam tuh matangnya. Iya. Dan teksturnya sendiri, cakalang ini agak kenyal ya, Bu? Iya. Laut adalah hal yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan warga Pulau Buton. Bagi setiap orang, laut diibaratkan sebagai urat nadi perekonomian. Dan salah satu berkah laut yang menopang warga Pulau Buton adalah kerang mutiara. Komoditas ini dibudidayakan di pesisir kota Bau-Bau. Di desa Palabusa ini, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, banyak sekali keramba-keramba apung seperti ini. Tapi kalau misalnya penasaran, ini sebenarnya keramba apa sih? Ini adalah keramba kerang mabe. Lihat kan banyak sekali tali-tali, ya kerang mabenya tergantung di sini. Jadi kalau misalnya tadi nih saya snorkeling lihat di bawah ada berbagai jenis dan ukuran, dan dia ada yang sudah terbuka. Nah terbuka itu artinya dia sedang makan. Buton merupakan cikal bakal dimulainya bisnis mutiara di Indonesia. Pada tahun 1918, Dr. Sukeo Fujita, seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, mulai melakukan percobaan kerang mutiara di pulau ini.
Dalam rentang waktu 10 tahun, Fujita berhasil melakukan panen mutiara sebanyak 8.000 hingga 10.000 setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa perairan Buton adalah wilayah yang sehat untuk pertumbuhan kerang mutiara. Nah, jadi kerang mabe yang siap untuk disuntikan itu biasanya prosesnya seperti ini. Dia diangin-anginkan dengan maksud dan tujuan supaya cangkangnya terbuka. Nah, itu yang mempermudah untuk melakukan proses penyuntikan. Nah, yang disuntikan itu disebut nukleus. Tapi sebenarnya mah ini kancing baju. Kancing yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa membentuk setengah lingkaran. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung jenis kerangnya sendiri. Nah, jadi ini, cara penyuntikannya begitu. Kerangnya dikasih buka, lalu disibak. Nih ibaratnya kalau saya lihat kayak di dalam itu yang disibakkan bibirnya ya, yang diangkat. Kerang mabe atau Theria penguin juga dikenal sebagai kerang mutiara bersayap. Hal ini karena bentuk mutiara yang dihasilkan oleh kerang jenis ini berbeda dengan kerang mutiara pada umumnya yang berbentuk bulat. Dalam budidaya kerang mutiara mabe, pemilihan nukleus yang baik akan menentukan kualitas mutiara yang dihasilkan, terutama dari segi warna, bentuk, dan kilau mutiara. Untuk menjadi sebuah mutiara mabe, nantinya kerang akan memproduksi nacre dan melapisinya pada inti nukleus. Nacre merupakan zat yang melapisi bagian dalam cangkang kerang yang berwarna berkilauan. Proses ini dikenal dengan nama biomineralisasi, yaitu sama halnya proses pembentukan tulang pada manusia dan hewan bertulang belakang lainnya. Sebenarnya ya, ini kalau misalnya kita lihat alat-alatnya, jadi yang disebut budidaya tradisional itu memang alatnya masih seadanya, tapi fungsinya tetap sama. Jadi ini adalah rak piring, betul ya Pak? Nah, jadi kan kita butuh tempat jadi supaya cangkang si kerang mabe ini berdiri. Nih, pakai rak piring. Ini ibu nggak marah Pak, kerang rak piringnya dibawa ke sini Pak, satu? Tidak. Sama alat jepitnya juga alat jepit sederhana, pinset, ya kan, yang seadanya semuanya. Yang unik untuk merekatkannya pakai lem. Budidaya kerang mabe di Palabusa Pulau Buton merupakan usaha tradisional milik masyarakat, sehingga alat-alat yang digunakan pun sangat sederhana. Namun tentu saja ini tidak mengurangi kualitas dari mutiara kerang mabe. Setelah proses peletakan inti nukleus selesai, selanjutnya kerang akan digantung kembali di dalam laut selama 4 bulan. Nah, jadi yang tadi kita udah suntik itu, udah disuntik dengan pancingannya. Nah, mabenya ini akan didiamkan selama 4 bulan ya? Iya. Iya. Jadi dia akan didiamkan, digantung begini sampai lebih kurang 4 bulan. Dan digantungnya juga nggak sembarangan. Jadi dia akan digantung di kira-kira kedalaman sekitar 2-3 meter. Kenapa? Karena di kedalaman 2-3 meter itu banyak sekali pakan alaminya dia. Karena dia memakan fitoplankton, plankton kecil. Perairan Teluk Palabusa sangat cocok untuk budidaya mutiara karena memiliki arus cukup kuat, yaitu sekitar 5-10 km per jam dan juga plankton yang melimpah sebagai pasokan makanan kerang mutiara. Berbeda dengan mutiara lazim yang berbentuk bulat, mutiara kerang mabe berbentuk setengah bulat atau dikenal juga dengan nama mutiara blister. Tapi keindahan warna dan kilaunya tidak kalah dengan kerang mutiara bundar yang selama ini jadi primadona perhiasan. Nah, kan nggak mungkin nih kalau misalnya kita nunggu yang tadi sampai 4 bulan kemudian. Nah, di sini karena memang sudah budidaya ini sudah dari dulu, dari berapa tahun Pak? 10 tahun lalu? Apa itu? Ini, budidaya kerang mabe ini? 5 tahunan ada. Oke, baik, 5 tahun yang lalu. Nah, jadi ini kalau misalnya setelah mutiaranya diambil, cakep ya bentuknya ya. Nah, dagingnya ini juga dimanfaatkan buat masyarakat di Palabusa ini dibikin sambal kerang mabe. Jadi sebenarnya ya ini ada dua sudut pandang, tapi kalau menurut saya untuk menjaga supaya perputaran ekonomi di satu daerah itu tetap berjalan dengan lancar, tidak apa-apa sebenarnya diadakan budidaya. Karena itu tadi kalau misalnya kita mengharapkan kerang mutiara yang alami, mutiara mabe yang alami, itu prosesnya bisa 1 tahun dan tidak setiap kerang itu ada hasilnya. Nah, jadi seperti ini dengan harga jual yang sebenarnya masih jauh di bawah dengan harga mutiara yang bulat, yang biasa mutiara air asin. Nah, ini termasuk satu kegiatan budidaya tradisional yang cukup bagus dari dulu sampai sekarang.